Halo teman-teman, nama saya Halumuan Haryanto. Saya dari Stambuk 2019, jurusan Pendidikan Seni Musik. Jadi di sini saya akan eh, mengajak kita bersama-sama belajar tentang manajemen pendidikan. Jadi untuk saat ini kita akan membahas tentang topik manajemen pendidikan, yaitu 7 langkah dalam proses manajemen yang strategis. 7 langkah dalam proses manajemen yang strategis. Jadi untuk yang pertama ada merumuskan masalah ataupun merumuskan tujuan. Jadi yang pertama ini merumuskan tujuan itu adalah di dalam kita memanage sesuatu, di dalam kita menangani sesuatu masalah ataupun sesuatu yang menunjang kita untuk melakukan sebuah manajemen, itu pasti ada sebuah tujuan yang untuk dicapai seperti itu. Jadi di dalam manajemen di mana kita mampu menjadi seorang yang memanage dengan baik ataupun sebagai pemanajemen yang baik dan strategis, itu kita harus mengetahui apa itu tujuan dari organisasi ataupun tujuan dari manajemen itu. Jadi di sini langkah pertama yaitu merumuskan tujuan. Sehingga jika kita sudah mengetahui tujuannya, maka kita akan lebih gampang untuk ke langkah demi langkah selanjutnya. Yang kedua ada menetapkan tujuan. Jadi setelah kita merumuskan tujuan, kita sudah mengerti manajemen ini mengarah kemana, kita sudah bisa menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan secara konkret ataupun secara menetap, sehingga tidak ada tujuan-tujuan yang baru, sehingga manajemen itu akan hanya satu tujuan, yaitu hanya untuk mendapatkan tujuan yang sudah ditetapkan seperti itu. Yang ketiga, melakukan analisa kesempatan. Yang ketiga ini melakukan analisa kesempatan, yaitu melakukan mengambil banyak-banyak pola pikir dari anggota manajemen. Terus setelah itu kita akan menganalisis bagaimana kesempatan yang terjadi setelah kita sudah menjalankan manajemen. Kesempatan itu bisa berupa hal-hal positif yang menjadi penunjang untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tadi. Seperti itu. Lalu nomor 4, melakukan analisa sumber daya. Setelah kita sudah menganalisa bagaimana kesempatan kita untuk mencapai tujuan dari sebuah manajemen itu, maka kita di sini harus melakukan analisa sumber daya, yaitu melakukan pemanajemen ataupun pensortiran sumber daya, baik itu sumber daya manusianya ataupun sumber daya yang menunjang hal-hal untuk mendapatkan tujuan tersebut. Jadi di sini kita harus menganalisa di mana yang perlu, di mana yang tidak. Jika banyak yang tidak perlu, maka itu akan dirundingkan sehingga mungkin bisa dihilangkan ataupun mungkin bisa diperkecil sehingga sumber daya itu betul-betul matang untuk mendapatkan tujuan yang sudah ditetapkan tadi, seperti itu. Yang kelima ada identifikasi dan pengembangan alternatif. Identifikasi dan pengembangan alternatif ini adalah di mana sebuah manajemen memiliki berbagai cara ataupun berbagai pola untuk mendapatkan tujuan yang sudah ditetapkan seperti itu. Jadi jika manajemen tidak memiliki beberapa opsi untuk pengembangan, maka jika salah satu opsi gagal, maka manajemen itu betul-betul tidak akan mendapatkan tujuan. Tetapi jika membuat sebuah opsi alternatif, sehingga jika gagal cara pertama, maka cara kedua akan bisa digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, seperti itu. Lalu ada implementasi strategi. Implementasi strategi ini adalah penetapan strategi. Bagaimana strategi-strategi yang sudah dirancangkan, maka itu akan dilakukan di tahap ke-6 ini. Sehingga apapun yang sudah dirancangkan akan dilakukan dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, seperti itu. Lalu nomor 7 ada pelaksanaan keputusan. Pelaksanaan keputusan ini adalah jika sudah terlaksana semua opsi
semua rencana dalam manajemen, maka tahap inilah adalah tahap terakhir, yaitu pelaksanaan keputusan. Keputusannya adalah sudah mencapai tujuan atau tidak. Jika sudah mencapai tujuan, maka manajemen itu sudah berjalan dengan baik dan sudah melakukan rancangan secara baik dan secara tertata. Tetapi jika manajemen itu gagal, tidak mencapai tujuan, maka manajemen itu adalah manajemen yang gagal dan manajemen yang tidak memiliki rancangan-rancangan yang betul-betul menunjang terhadap tujuan yang sudah ditetapkan, seperti itu. Jadi inilah 7 langkah dalam proses manajemen yang strategis. Jadi yang pertama ada merumuskan tujuan, lalu menetapkan tujuan, melakukan analisa kesempatan, melakukan analisa sumber daya, identifikasi dan pengembangan alternatif, implementasi strategi, lalu yang terakhir pelaksanaan keputusan. Jadi inilah 7 langkah dalam proses manajemen yang strategis. Oleh karena itu, saya Halomon Haryanto pamit. Salam sehat dan salam musikal.